ujian. Pokoknya asal usulnya ada pencahayaan, maka orang yang sholat tiap hari pasti hidupnya lebih bercahaya dan mencahayai. Tuh. Kalau dia tidak percaya dan mencahayai, berarti dia bukan sholat. Dia mencari keuntungan pribadi di depan Tuhan. Jadi al-amalu binniyah. Nomor 2, puasa itu lambangnya adalah air arak. Bukan araknya, tetapi proses peragiannya. Hatimu dari ketela yang keras menjadi tape yang lembut. Kalau orang sering berpuasa, orang sering menahan diri, tidak hanya puasa Ramadan, tapi menahan diri, ngerti apa yang harus dia katakan, ngerti apa yang harus dia katakan. Jangan sampai dia mengatakan yang seharusnya tidak dikatakan, dan jangan sampai dia tidak mengatakan yang seharusnya dikatakan. Jelas ya? Kalau dia sering menahan diri seperti itu, maka dia akan menjadi lembut seperti tape. Gitu. Anda harus tahu Anda ini jenis manusia sholat, berarti Anda harus urusannya sama cahaya. Kalau Anda ini jenis karakternya puasa, berarti urusannya adalah peragian, pelembutan rohani. Kalau Anda urusannya zakat, berarti Anda air susu. Kita susu lagi. Susu itu tidak ada kambing yang menyusu susunya sendiri, dan tidak ada ibu yang menyusu susunya sendiri. Kalau tidak anaknya pasti bapaknya. Kan gitu. Kalau haji lambangnya adalah madu. Jadi orang yang tadi Rashid mempertanyakan, orang pulang haji tapi tidak bertambah kebaikan sosialnya, kan itu. Nah, orang yang sudah haji berarti dia sudah la syarqiyah wala gharbiyah, seperti dibilang Mbah Nevi tadi itu. Dia sudah madu, disebut makanan bisa, disebut minuman bisa. Dia sudah tidak barat timur, dia sudah universal. Wong nek wis kaji kuwi orang yang sudah tidak beda-bedakan. Misalnya Pak Kapolres ini, kita nggak perlu tahu beliau Protestan, apa Katolik, apa Hindu, apa Buddha, kita nggak perlu tahu. Aslinya ini fenomena Abu Thalib. Saya tanya sama Anda, Abu Thalib Muslim apa bukan? Beda pendapat kan? Ada yang bilang tidak, dia tidak pernah bersyahadat. Baru masanya syahadat lapor kowe ngono. Lah nek dia diam-diam bersyahadat, diam-diam dia sholat. Sebenarnya ini satu dalam tanda petik satu ujian dan satu fenomena cermin bagi kita semua. Yang terbaik itu kelakuannya apa identitasnya? Kelakuannya. Jadi biarkan Pak Kapolres agamanya apa itu urusan di dapur. Yang penting warungnya sehat, yang begitu. Yang penting outputnya sehat. Yang kita lihat perilakunya, hasil kerjanya, kemaslahatannya dan manfaatnya, kan gitu. Makanya saya teman sekalian agak gelisah karena orang Islam ini terlalu nyetok-nyetok ke pawone. Angger sholat sidik, kupuluan kaji, jenggoten, congklang, kok nyetok-nyetok ke Islam ini. Saya ini berpakaian ini, berputih-putih ini, karena saya merasa saya masuk pesantren nglegake atine anak-anakku. Iki ora mergo agama ora. Gusti Allah ora peduli kowe putih apa ireng apa ora ono masalah, kabeh ganane Gusti Allah. Iki mergo ben caca makiyah rodol kowe canu yo gawe padha karo aku kan, ben rego atine. Dadi itu urusan kemesraan budaya dan kemanusiaan, bukan urusan agama. Kalau urusan agama kan kaosan jane ora apa-apa. Makanya saya selalu merubah-rubah kostum saya Pak Kapolres. Saya tidak pernah mau berpakaian beneran. Misalnya aku nggak gamis, mudar kok. Aku nggak rok dawa kae. Ya terus jur kene tak kayak selempang, ubel-ubel, ban Vespa putih ya. Terus bagaimana dong hubunganku sama engkau? Aku nanti mampir warung lucu loh. Monggo aku mampir warung mesti ngene ta aku mangan. Loh, saya berpakaian biasa supaya aku dekat kepadamu anak-anakku semua. Kan begitu. Supaya engkau tidak segan-segan. Tapi aku kebangetan kadang-kadang. Meluk saya tidak segan-segan. Sembarang wis wani karo aku kabeh wong wis. Oh, pokoknya konangan sidik ini. Nang toilet di airport itu wis foto, salaman. Pokoknya ora entek wis. Dan saya saya merasa senang karena saya dekat. Anda dekat sama saya, Anda tidak takut sama saya. Nek Gus Dur mbiyen liwat kowe wani apa? Gus Dur, rawani to? Rawani nek karo aku kanun ngono kae. Sehat, sip. Horas. Gitu. Jare Kanjeng Nabi dikongkon berpakaian seperti orang yang paling miskin di antaramu, kan begitu.
Lah aku iki nggawe pakaian rada apik iki ditukokke jamaah ya. Tapi saya tidak pernah punya pakaian yang bagus terbaik seperti ini. Jadi saya tuh bingung nek undangan manten, undangan birokrasi ngono kae, saya bingung pakaian saya karena aku duwene wis ngene iki tok. Gitu ya. Dan tidak pernah pakai sepatu. Dan aku nggak sepatu pisan difoto viral. Yo cak nun sepaton modar. Iya. Nah, teman-teman ini kita ini sering mendramatisir. Begitu aku sandalan terus sandal itu digedek-gedekke, sandal lebih hebat dari sepatu, gitu kan? Ngono. Apa sithik gumun, apa sithik digedek-gedekke. Kita ini lebay, kita ini guluwun kata Al-Qur'an, berlebihan segala sesuatu, memuja berlebihan, membenci berlebihan, dan sekarang itu kita berada dalam situasi kalap di Indonesia. Yang benci terlalu benci, yang cinta terlalu cinta. Mari kita kembali ke tawassut. Kita kembalikan ke tengah-tengah di antara kita. Cinta ya cinta, tapi pada objektivitasnya gitu ya. Jadi hiduplah di Katulistiwa. Jangan terlalu hidup di kutub utara maupun selatan, karena tidak bisa kamu berumah di kutub. Yang bisa adalah berumah di sekitar Katulistiwa. Kenapa orang sekarang pikirannya satu kutub selatan, satu kutub utara, akhirnya bertengkar satu sama lain. Dan saya tidak pernah mau ke utara maupun di selatan. Semua saya terima. Anies saya terima, musuhnya Anies saya terima, Menteri Agama saya terima, Luhut saya terima, semua saya terima. Dan Anda tidak usah curiga sama saya, rumah sama aku bisa dikendalikan sopo-sopo. Saya tidak bisa dikontaminasi oleh siapapun sejak saya umur 4 tahun. Ora iso kowe mengaruhi aku. Kejaba Gusti Allah. Wong tuaku tak tinggal, tak kunci lawange, tak obong. Mergo aku dinesoni. Jadi wong tuaku ya gede-gede kecile wis ngerti lah pokoke bocah iki ben wae. Rasa dipenggak, rasa dipenging gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin menegaskan, memberi garis baris kepada Pak Kapolres bahwa kebenaran memang bukan milik kita. Kita itu mencari kebenaran karena tidak pernah kebenaran ada di dalam diri kita. Begitu kita dikasih Tuhan, kita taruh dalam hati dan pikiran kita, keluarnya jangan kebenaran, keluarnya kebijaksanaan. Kalau yang kita keluarkan kebijaksanaan, makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq, bukan bil khair, bukan bil ma'ruf, tapi bil hikmah. Keluarnya harus bijaksana. Ono bocah belong, nek cara kene piye Mas? Belong tau sing njur mengkilap nek ono sing ngene lho. Terus diceluk mat belong ngono to. Ono bocah merengos. Terus kowe bocah ngos nanti ngos. Apik ora kowe? Jadi tidak semua yang kita ketahui sebagai kebenaran boleh kita omongkan. Saya sering kasih contoh sangat sederhana. Seorang anak umur 2 tahun mulai bisa ngomong, tanya sama ibunya, "Bu, saya dulu keluar dari perut ibu lewat mana?" Apakah ada seorang ibu yang menjawab dengan kudus dan jujur? Kan harus bohong. Dan itu kebohongan yang baik. Mosok ibu gini ya ora no, ya pasti kok gini. Ibu saya dulu bilang kok kelek kan gitu. Karena saya nanya terus, dari mana saya dulu keluarnya, kan kita misterius. Dari mana? Ibu bilang dari kelek. Terus aku bayangke bertahun-tahun kok iso ya lewat kelek gitu. Jadi kuncinya Pak Kapolres, yang kami lakukan adalah bijaksana, hikmah ya. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu double kata-katanya, pitik dan ayam. Sebenarnya kebijaksanaan adalah hikmah, hikmah adalah kebijaksanaan. Tapi apa-apa Indonesia itu keliru, tidak masuk neraka karena niatnya baik kan gitu kan. Gitu ya, enggak apa-apa. Oke. Jadi alhamdulillahirabbil Pak Kapolres sudah memberikan tausiah yang sangat bagus. Assalamualaikumnya juga khusyuk ya toh. Dan itu hanya di Indonesia. Nanti kalau sampai ketemu teman-teman lain mungkin dianggap haram. Bukan orang Islam kok ngomong assalamualaikum. Terus kalau ada orang Kristen kok bilang assalamualaikum, kita tidak boleh jawab gitu toh. Lu bagaimana sih? Ya piye to wong jare arep rahmatan lil alamin. Itu kan soal kebudayaan, soal sopan santun. Apakah kalau kamu kawin, umpamanya ya, kamu kawin sama pelacur umpamanya, kira-kira saya setuju enggak?
Enggak, saya kalau berpikir demi kepentingan kamu, kok kamu kawin sama pelacur sih? Kan enggak setuju toh, mau mahasiswi aja banyak yang suka sama kamu, kok kamu sama pelacur. Tapi ketika kamu mengundang saya resepsi, saya datang enggak? Saya datang. Apakah saya datang ke resepsimu itu harus setuju kepada istrimu? Kan enggak. Apakah kalau saya datang ke acara Natal saya harus setuju sama ideologi Natal dan teologi Natal? Kan ora. Wong pime wong duwe gawe. Apa njur aku teko nang kowe iki piye karepmu? Kawin karo londa piye karepmu? Kan enggak mungkin begitu dong. Meskipun itu benar, tetapi tidak boleh ngomong gitu. Anda tahu Cak Nur Kholis Majid? Almarhum, ketika dia ngeletak, ya saya bawa temen mijitin dia sampai 1,5 jam dia bisa berdiri, bisa merasakan legi, asin, dia gembira sekali. Tapi ketika dia ngeletak sehari sebelumnya itu dia didatangi oleh beberapa tokoh Islam. Terus iki lumpuh Cak Nur iki, terus sing teko ini, Cak Nur, sampean ini memang harus bertobat. Wong loro iki kan ngene. Kalau sampean tidak berobat tidak akan sembuh. Sampean syahadat lagi, ngono kuwi. Wah, ampuh tenan kita. Aku ndelok rekaman iki, rekaman videonya. Tak goleki wong iki. Tak goleki. Dilala ketemu ning airport tak cekel gulune. Kowe apane Gusti Allah, ponakan apa besan ngono. Loh aku tenang deh, saya orang lapangan. Artinya kalau saya bilang gitu, saya gitu betul. Saya urusan sama perang sampit, saya urusan sama bermacam-macam situasi di lapangan, termasuk gedung Ngomba dulu, buru-buruan karo tentara, kalau polisi. Polisi Orde Baru tadi, ya bukan polisi sekarang. Sekarangnya saya sama Gus Dur pernah dikejar polisi Pak, di Jember. Karena Gus Dur dilarang masuk Jember, saya, Cak Nun, jadi Gus Dur sama Cak Nun tidak boleh acara di Jember. Tapi saya dan Gus Dur tetap datang dan spanduknya tetap ada. Selamat datang Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Bapak Emanuel Najib. Lancar acara. Karena polisi tidak tahu bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah Gus Dur. Dan tidak tahu Emanuel Najib adalah Cak Nun. Selesai acara kami pulang ke Surabaya dikejar sama rombongan polisi. 2 mobil duit. Gus, arek-arek ngubri lapo ya? Sebab baca. Gus, bikin terus nguber lah arek. Setelah 3 kali, leren jadi takoni lapor arek. Terus kita berhenti, polisinya di belakang juga berhenti, aku mudun. Lapor rek. Nguber-nguber lapor kono. Mboten kajengi salaman. Dobol lagi. Kene iki wis tegang-tegang. Jadi saya sama polisi itu deket Pak dari dulu, terutama yang di bawah-bawah. Saya ditangkap karena salah jalan, yang nyetiri saya, Yono anak Jember. Ditangkap polisi langsung dimasukin ke kantor Polres. Terus Yononya ditarik masuk dan tidak keluar-keluar. Karena waktu lumpur awal-awal itu jalan tidak karu-karuan ditangkap. Terus saya, Yono kok tidak keluar-keluar, aku singitan gitu, mobil kan rapi enak karo kanca-kanca polisi nek ketok aku pun piye kan gitu. Aku singitan ning mergo suwe banget setelah acaranya telat ning Jember, aku metu. Begitu aku ke mobil, polisi di depan, siap Cak, mau kemana? Kita kawal, ngono gitu. Wah, akhirnya malah Yono ditokke, terus saya dikawal pakai duit mobil itu. Dan saya tidak di mobil yang saya tumpangi, saya disuruh naik di forradernya Pak. Piye yang. Terus aku jadi ini sopir, polisi lagi, terus komandannya di belakang, terus saya, terus sampai jalan. Ngene lho Cak, aku rada kangelan karo bojoku. Ternyata konsultasi ya. Jadi saya itu ya Allah bahagia karena saya bersaudara dengan semua orang, bersaudara dan mereka percaya sama saya. Aku metu bandara, nggo tas, tuku-tukan, hampir tiap hari aku mlebu metu bandara. Terus ana arek di glok, deklik, cak, aku datangi. Bojoku selingkuh Cak, kudu ya apa aku? Gitu kan. Saya harus jawab masalah segede itu sambil jalan ke mobil. Terus ini kan seharusnya kan konsultasi panjang, 400.000 1 jam. Aku kudu jawab karena sebentar lagi kan masuk mobil, mobilnya kan tidak boleh parkir Pak depan bandara kan, hanya drop gitu. Terus aku langsung milih lanang
ta bijaksana. Nek bijaksana memaafkan, meneruskan. Nek lanang tapi yang ngomongnya milih lanang ta bijaksana. Wis aku mlebu mobil. Dan dia cukup cerdas. Besoknya saya kembali dari acara masuk airport lagi, deklik tekom nih, cak lanang. Beres masalah coba. Hanya dengan 3 kata tuh, milih lanang bijaksana. Sisuke cak lanang, gitu kan. Itu bahagia banget aku. Ya Allah, iki nek aku belum profesional. Wah, duit gue kayak tenan gitu lagi. Tapi karena aku bersaudara, bersahabat dan bercinta dengan semua orang, ya Allah, aku bahagia. Itu sudah merupakan honorarium dan jabatan tertinggi yang bisa aku terima dari Allah Subhanahu wa taala.